Hello, good students. How are you doing today? I hope that you are doing great and stay healthy. Well, thank you very much for coming back to my video lessons. In this video, you are going to learn about degree of comparison, atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan tingkat perbandingan, yang digunakan nanti untuk membandingkan dua buah benda atau lebih. Tentunya yang dibandingkan itu adalah dari segi sifat ataupun karakteristiknya ya. Misalnya saja kalian dihadapkan dengan 3 buah benda berikut dengan price tag-nya atau label harganya. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian bandingkan dari benda tersebut? Ya tentu adalah cost atau harganya. Apakah harganya nanti tergolong mahal atau expensive, atau tergolong murah, atau dalam bahasa Inggrisnya cheap. Melihat dari label harganya, nanti kalian pasti akan menyimpulkan bahwa harga pulpen itu sama dengan harga penghapus. Kemudian ketika kita bandingkan dengan benda lain, ya misalnya saja kita bandingkan dengan buku, nah bagaimana? Nah, kalian nanti bisa mengatakan bahwa buku itu lebih mahal dari pulpen, kan seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya kita membandingkan ketiganya? Ya tentu kalau dilihat dari label harganya, buku adalah benda yang paling mahal. Seperti itu konsep dari tingkat perbandingan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum itu, kita akan membahas beberapa kata sifat yang biasanya kita gunakan dalam melakukan perbandingan. Well, kita mulai dengan beberapa kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tinggi atau rendahnya suatu benda. Ini bisa menyatakan tinggi bangunan, tinggi suatu pohon, tinggi seseorang, dan benda lainnya. Nah, misalnya saja kata yang pertama yaitu high. Nah, kata high ini biasanya digunakan untuk menyatakan tinggi suatu bangunan, gedung, atau gunung. Kemudian untuk menyatakan tinggi seseorang, kita bisa menggunakan tall yang berarti tinggi, ataupun short untuk yang pendek. Selanjutnya, kata sifat yang nanti bisa kalian gunakan untuk menyatakan panjang dan pendeknya suatu benda yaitu long, itu kalau misalnya bendanya panjang, kemudian short jika nanti bendanya itu pendek. Next, kata-kata sifat yang biasanya digunakan untuk menyatakan apakah benda itu tergolong berat ataupun tergolong ringan. Nah, jika benda itu tergolong berat, kalian bisa bilang heavy, itu ya, yang artinya berat. Nah, jika ringan, nanti kalian bisa menggunakan light. Kemudian untuk menyatakan ukuran suatu benda, mungkin besar atau kecil, kalian bisa menggunakan kata big yang artinya besar, ataupun small untuk yang kecil. Untuk selanjutnya adalah kata sifat yang berhubungan dengan kecepatan. Jadi kata sifat ini biasanya digunakan untuk menyatakan apakah benda itu melaju dengan cepat atau lambat. Nah, misalnya ketika benda itu melaju dengan cepat, kalian bisa menggunakan fast. Kalau lambat bisa menggunakan slow. Nah, untuk harga atau cost sudah kita bahas tadi, itu kita bisa menggunakan expensive jika bendanya itu berharga mahal, dan cheap jika harganya murah. Nah, gimana kalau misalnya jarak atau distance? Nah, nanti kita bisa menggunakan far untuk yang jauh dan near untuk yang dekat. Nah, kalau misalnya untuk nilai,
atau score, biasanya kita bisa menggunakan low score, high score, atau boleh juga kalau misalnya dia dapat nilai 100, berarti kan dia tergolong siswa yang cerdas atau smart, seperti itu. Kemudian kalian bisa menggunakan kata sifat berikut ini untuk menyatakan ukuran tubuh, yaitu slim kalau misalnya orangnya langsing, fat untuk yang gemuk, dan sebagainya. Next, kata sifat yang digunakan untuk menyatakan popularitas atau ketenaran. Nah, misalnya nih kan kalian bisa ngelihat orang itu terkenal atau tidak dilihat dari follower sosmednya. Apa sih kata sifatnya? Nah, nanti kalian bisa menggunakan kata popular atau kata famous, itu sama artinya terkenal. Lanjut, kita masuk ke kata sifat yang digunakan untuk menyatakan umur. Apakah nanti dia tergolong muda atau dalam bahasa Inggrisnya young, ataupun tua yang dalam bahasa Inggris disebut dengan old. Well, sekarang kita masuk ke tingkatan perbandingan itu sendiri. Nah, tingkat perbandingannya itu dibagi menjadi 3, yaitu positive degree yang digunakan untuk membandingkan benda dengan karakteristik atau sifat yang sama. Kemudian ada comparative degree yang biasanya kita gunakan untuk membandingkan 2 buah benda, di mana karakteristik dan sifat kedua benda ini berbeda satu sama lain. Yang satu misalnya lebih tinggi ataupun lebih pendek dibandingkan yang satunya lagi. Dan yang ketiga adalah superlative degree. Jadi di sini kita akan membandingkan suatu benda yang karakteristik atau sifatnya paling menonjol, paling superior dibandingkan benda-benda lainnya. Pokoknya tingkatnya dia yang paling tinggi, paling besar, dan sebagainya. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu positive degree, yang kita gunakan untuk menyatakan 2 benda dengan karakteristik ataupun sifat yang sama. Nah, misalnya saja di sini ada 2 buah persegi panjang, yaitu persegi panjang A dan persegi panjang B. Nah, kedua persegi panjang ini tingginya sama, yaitu sama-sama 20 cm. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa persegi panjang A itu sama tingginya dengan persegi panjang B. Selanjutnya ada 2 buah lingkaran J dan K. Diameternya sama besarnya ini diameternya. Jadi kita bisa menyatakan bahwa lingkaran J sama dengan lingkaran K. Terus cara menyatakannya dalam bahasa Inggris bagaimana? Nah, kita bisa menyatakan positive degree ini dengan menggunakan pola S, adjective S. Jadi misalnya kita ingin menyatakan bahwa dia sama tinggi, berarti kita bisa menyatakannya dengan S, tall S. Nah, kalau misalnya dia sama besar, S, big S. Sama cantiknya, kita bisa menyatakannya dengan S, beautiful S. Kemudian kalau dia seumuran atau setua, berarti kita bisa menggunakan as old as. Kalau sejauh, as far as. Sama terkenalnya, as famous as. Kemudian kalau dia sama mahalnya, kita bisa menggunakan as expensive as, seperti itu. Sebagai ilustrasi, kalian bisa menyimak data dari kedua tokoh berikut, yaitu data tinggi dari James dan Kelly. Nah, James is about 167 cm and Kelly is also 167 cm. Berdasarkan data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa James itu sama tingginya dengan Kelly.
atau dalam bahasa Inggrisnya kalian bisa menyatakannya dengan James is as tall as Kelly. Ingat ya, untuk positive degree kata sifatnya itu diapit oleh dua kata as. Sebagai contoh di sini as tall as. Oke, ilustrasi lainnya sekarang terdapat dua buah tas, yang satu berwarna merah dan yang satunya lagi berwarna biru, dengan harga yang sama yaitu $27. It's expensive, right? Nah, dalam bahasa Indonesianya kan kita bisa mengatakan bahwa tas merah itu sama mahalnya dengan tas biru. Nah, dalam bahasa Inggrisnya kita bisa menyatakan the red bag is as expensive as the blue bag. Oke, sampai di sini udah paham ya untuk yang positive degree. Sekarang kita lanjut ke comparative degree. Nah, comparative degree ini digunakan untuk membandingkan dua buah benda dengan sifat atau karakteristik yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, persegi panjang A tingginya 20 cm, sedangkan persegi panjang B itu tingginya hanya 14 cm. It means that A lebih tinggi dari B. Nah, sekarang ilustrasi yang berbeda nih. Ada dua buah lingkaran, J dan K. Nah, diameter J itu lebih besar daripada diameter lingkaran K. Nah, dari sini kita bisa menyatakan bahwa J lebih besar daripada K. Nah, ketika kalian ingin membuat kalimat perbandingan dalam mode comparative degree, yang harus kalian perhatikan adalah jumlah suku kata pada kata sifat yang kalian gunakan. Jika kata sifat yang kalian gunakan tersebut terdiri dari 1 sampai 2 suku kata, maka kata sifat tersebut kalian tambahkan er. Misalnya saja tall menjadi taller, big menjadi bigger, kemudian long menjadi longer, easy menjadi easier, terus ada clever menjadi cleverer, terus ada narrow menjadi narrower. Oke, sekarang terdapat dua buah pensil. Yang A itu panjangnya 20 cm, kemudian yang B panjangnya 17 cm. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa pensil A lebih panjang dari pensil B. Oke. Gimana sekarang bahasa Inggrisnya? Nah, kalian bisa menyatakannya dengan pensil A is longer than pencil B. Nah, itu tadi untuk kata sifat yang terdiri dari 1 sampai 2 suku kata. Nah, jika kata sifat tersebut memiliki lebih dari 2 suku kata, maka kita hanya perlu menambahkan more pada kata sifat tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan er seperti yang sebelumnya. Berikut adalah contoh kata sifat yang memiliki lebih dari 2 suku kata dan hanya perlu ditambahkan more. Contoh expensive itu menjadi more expensive. Kemudian ada interesting, itu akan menjadi more interesting. Beautiful nanti akan menjadi more beautiful. Lalu ada famous, ini pengecualian ya, karena kalau dihitung-hitung famous itu cuma 2 suku kata, tapi dia pengecualian. Kemudian ada difficult, akan menjadi more difficult. Oke, sekarang kita masuk ke contoh penggunaannya.
Nah, misalnya saja di sini ada jaket yang berwarna kuning, ini seharga $25, dan kaos itu warna merah seharga $10. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu bahwa jaketnya itu yang berwarna kuning itu lebih mahal daripada kaos. Itu kan? Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalian bisa menyatakannya dengan the jacket is more expensive than t-shirt. Well, kalau superlative degree membandingkan dua benda dengan karakteristik dan sifat yang berbeda, superlative degree ini menyatakan perbandingan antara satu benda dengan banyak benda lainnya. Misalnya saja di antara 3 persegi panjang yang ada, persegi panjang A itu merupakan persegi panjang yang paling tinggi. Atau contoh lainnya misalnya ada 3 lingkaran V, J, dan K. Itu lingkaran V merupakan lingkaran yang paling besar di antara ketiganya. Nah, saat kalian ingin membuat kalimat yang menggunakan superlative degree ini, kalian tetap harus memperhatikan kata sifat yang kalian gunakan. Jika kata sifat tersebut terdiri dari 1 sampai 2 suku kata, maka kalian harus menambahkan est sebagai akhiran pada kata sifat yang kalian gunakan itu. Dan jangan lupa untuk menambahkan kata the untuk menyatakan tingkatan paling. Misalnya saja tall itu akan menjadi the tallest, young menjadi the youngest, long menjadi the longest, strong menjadi the strongest, clever menjadi the cleverest, dan narrow menjadi the narrowest. Nah, sekarang ketika kalian ditunjukkan pada 3 gambar berikut ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, pastinya pensil A itu adalah pensil yang paling panjang. Atau dalam bahasa Inggrisnya kalian bisa bilang pencil A is the longest of all. Nah, itu tadi untuk kata sifat yang terdiri dari 1 sampai 2 suku kata. Nah, ketika nanti kalian menggunakan kata sifat yang memiliki lebih dari 2 suku kata, maka kalian harus menambahkan the most. Misalnya saja expensive itu akan menjadi the most expensive. Interesting akan menjadi the most interesting. Beautiful menjadi the most beautiful. Famous menjadi the most famous. Dan difficult menjadi the most difficult. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi ada 3 gambar pakaian yang sudah disertai dengan label harganya. Nah, di sana ada yang seharga $25, $10, dan $15. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jaket adalah pakaian yang paling mahal di antara ketiga pakaian tersebut. Atau dalam bahasa Inggrisnya, kalian bisa menyatakannya dengan jacket is the most expensive of all. Well, berikut adalah list kata sifat yang tidak bisa ditambahkan er, est, more, ataupun most. Jadi seperti contoh di sini good. Untuk bilang lebih baik kita bilangnya better. Paling baik kita bilangnya best. Untuk bad misalnya kita mau bilang buruk. Kalau lebih buruk worse. Kalau paling buruk kita sebutnya worst. Tuh. Kalau misalnya kita punya banyak, many, kita jangan buatnya manyr untuk lebih banyak, tapi more. Kemudian untuk paling banyak kita ungkapkan dengan most. Dan masih banyak lagi kata sifat yang mungkin belum saya cantumkan pada video ini.
Oke, untuk mengingatkan kembali, berikut adalah list kata sifat yang terdiri dari 1 sampai 2 suku kata dan yang lebih dari 2 suku kata beserta bentuknya saat di comparative degree dan juga superlative degree. Silahkan disimak baik-baik, kemudian bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, jika misalnya list ini dirasa kurang, kalian bisa browsing sendiri atau searching sendiri di internet untuk menambah wawasan. Oke, jadi sebagai penutup dan bentuk penugasan, maka sebentar lagi kalian akan ditampilkan beberapa data. Jadi data tersebut berkaitan dengan jenis kendaraan dan juga kecepatannya. Yang perlu kalian lakukan adalah membuat kalimat perbandingan menggunakan positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Jadi buatlah kalimat yang sebaik mungkin menggunakan materi yang sudah kalian pelajari di video ini. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.